nanti wajah kita akan berubah jadi jelek. Naudzubillah. Serem. Ada juga yang wajahnya tiba-tiba terbelah. Begitu tuh? Iya. Kemudian dia nyatu lagi. Tapi intinya apa? Ketika kita berfokus pandang pada tengah alis kita ini, wajah kita akan berubah jadi sejelek-jeleknya wajah. Setampan apapun dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Segenap di channel kami di Segenap Official. Masih bersama saya dengan Irul. Di samping saya ada Dr. Hasim Haq. Kali ini kami akan membahas lebih dalam lagi nih, apa itu Qorin, begitu ya dok ya? Karena di konten kita yang sebelum-sebelumnya ini kita membahas tentang jin, khodam, dan Qorin. Dan kali ini kami akan membahas lebih dalam lagi tentang apa sih itu Qorin. Mungkin nanti juga akan langsung dijelaskan oleh Dr. Hasim. Dokter mungkin bisa langsung dijelaskan nih sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'u wa qalbi la yakhsha'u wa du'a la yasma'u wa amalan la yarfa'u. Jadi begini, di konten yang sebelumnya kita telah membahas apa itu jin, kemudian jin Qorin, khodam. Iya, betul dok. Nah, kita membahas, jadi begini, di dalam diri manusia, di dalam dunia secara syariat ya, kita bicara secara syariat. Kita tuh juga sudah ada yang namanya batin. Makanya ini pernah kupas tentang di konten yang pertama ya, salah satu nama Asmaul Husna yaitu ya zohir ya batin. Berarti apa? Kita punya sisi kebatinan yang dari awal kita dilahirkan itu sudah ada. Yang disebut pada saat kita dilahirkan ada yang namanya jin Qorin dan malaikat Qorin. Jadi kita punya dua sisi. Kalau secara syariat ada 3 malaikat di dalam diri kita yang mengikuti kita. Yang pertama malaikat yang mencatat amal kebaikan, malaikat Raqib. Yang kemudian malaikat yang mencatat amal keburukan yaitu Atid. Yang terakhir malaikat Qorin pendamping kita. Selain dari jin Qorin. Ini secara syariat nih kita bicara. Nah, kemudian apa fungsinya dari jin Qorin tersebut? Kita kemarin membahas tentang siapa sih jin Qorin. Nah, kita bahas nih sekarang apa sih fungsinya dia ada nih jin Qorin sama malaikat pendamping. Jadi begini, ada satu riwayat ketika iblis berdialog protes nih sama Allah. Adam ini diciptakan dengan kesempurnaan akal pikiran, dengan kesempurnaan ilmunya yang luas, dengan iman segala macam. Terus bagaimana kita bisa menggodanya nih, kata iblis nih. Akhirnya berilah kita nih satu kelebihan lah supaya kita bisa menggoda anak cucunya Nabi Adam. Begitu. Akhirnya kata Allah, engkau bisa memasuki setiap aliran-aliran darah anak cucu Adam. Kau bisa menggodanya dari dalam lah, bahasa kasarnya begitu. Bisa memasuki aliran-aliran darah. Itu kelebihan yang dimiliki oleh keturunan-keturunan dari iblis. Dan Allah mengabulkan tersebut. Kemudian iblis minta lagi. Ya Allah, tambahin lagi, jangan begitu doang. Kata Allah apa? Dari setiap kelahiran anak cucu Adam, dari setiap satu kelahiran anak cucu Adam, aku lahirkan juga, aku jadikan juga satu ciptaan yang berbentuk jin Qorin. Jadi jin yang mendampingi kita yang disebut jin Qorin itu berbarengan lahirnya. Berbarengan dengan entah itu secara dilahirkan, entah itu kun fayakun, wallahu alam. Anda belum menemukan dalil syariat tentang itu. Tapi di hadis tersebut juga dikatakan ketika satu anak Adam, cucu anak Adam dilahirkan, kini kita nih keturunan-keturunannya,
Allah ciptakan juga satu yang namanya jin korin pendamping. Jadi tujuannya apa? Ya sesuai permintaan nenek moyangnya, iblisnya, untuk menggoda kita, untuk menjerumuskan kita kepada kejahatan. Makanya manusia itu punya dua sisi. Sisi baik, itu condongnya karena ada malaikat korin yang mendamping kita. Sisi buruk karena ada jin korin pendamping kita. Jadi kalau dia bawaannya pengen ngelakuin kejahatan aja, bisa juga tergoda dengan jin korin tersebut. Kalau dia pengen melakukan kebaikan aja, bisa juga ada dorongan dari dari korin malaikat tersebut. Nah, pada saat itu ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau juga berarti dong punya malaikat pendamping, punya jin korin pendamping?" Kata Rasulullah, "Ya sama, aku juga punya. Aku punya malaikat pendamping dan aku juga punya jin pendamping. Bedanya adalah Allah memberikan anugerah kepadaku untuk menundukkan jin tersebut, jin korin, sehingga dia mengikuti keinginanku, mengikuti syariat Rasul, tunduk. Nah, bedanya dengan kalian, ini susah untuk ditundukin ini jinnya ini. Karena dia condongnya mengajak kepada keburukan. Makanya kalau karakter kita jelek, ya jinnya juga sama-sama jelek. Karena memang karakter dia jelek, kurang bagus, mengajak kepada keburukan. Jadi makanya Anda bilang di konten sebelumnya, ya jin tersebut mengikuti karakter kita kalau karakternya jelek. Nah, kalau kita pengen punya karakter yang baik, ya dengerin bisikan-bisikan malaikat yang pakai nurani mengajak kepada kebaikan. Nah, itulah bedanya. Kita punya 3 malaikat. Yang 2 ini nggak bisa disuruh-suruh nih, kasarnya nggak bisa diganggu gugat karena itu udah ketetapan Allah, udah qada dan qadar Allah untuk menjadi pencatat amal kebaikan dan amal keburukan kita. Sedangkan yang satu lagi, malaikat ini memang mendampingi kita untuk menggerakkan kita melakukan kebaikan. Makanya disebut korin malaikat. Begitu. Jadi kalau misalkan jin korin dan malaikat korin itu nih dok, kayaknya gua kok ngelakuin kejahatan mulu ya gitu. Ya, iya. Bisa nggak ya dihilangin? Kira-kira bisa dihilangin nggak itu? Bisa. Itulah kita punya namanya tuntunan syariat. Ketika kita lebih condong melakukan keburukan nih, pasti ada penyesalan. Nah, disitulah fungsinya malaikat korin pendamping kita membisikkan kebaikan. Udah tobat aja, udah sholat lagi, udah ibadah lagi. Jangan kita jadi setan juga gitu. Makanya dikatakan di surat An-Nas di konten yang pernah sebutkan terdahulu mengatakan minal jin nati wan nas. Jangan kita jadi setan, ngikutin begitu. Ngikutin perilaku jin korin yang menyimpang terus, ya kita jadi setan juga namanya. Kan itu emang tujuannya iblis mintanya begitu, membawa sebanyak-banyaknya anak keturunan Nabi Adam ke dalam neraka. Kata Allah, engkau tidak bisa menggoda anak cucu Adam selagi mereka beriman kepada aku, kata Allah. Nah, makanya iblis cemburu. Enak banget dong Nabi Adam punya iman, punya akal pikiran untuk memilah-milah kebaikan. Karena iblis minta 2 permintaan tersebut. Bisa masuk ke dalam celah-celah pembuluh darah. 1. Yang kedua dia minta bonus lagi tuh. Dikasih bonus sama Allah, jin pendamping dah tuh. Begitu asal mulanya itu namanya ada jin pendamping korin dan malaikat pendamping. Betul. Nah, jadi gitu sobat segenap, jadi di dalam diri kita itu ternyata ada 4 gitu ya dok ya. Mungkin ada 5 kali ya dok ya. Tapi yang dijelaskan di sini ada 3 malaikat dan 1 jin gitu ya. Yang pertama ada jin korin itu sendiri yang membawa kita ke dalam keburukan. Terus ada malaikat pendamping yang membawa kita kepada kebaikan gitu ya. Terus ada malaikat rokib dan malaikat atid sebagai pencatat amal baik dan buruk. Seperti itu ya dok ya. Terus kalau kita nih dok untuk mengetahui nih apa sih sebenarnya jin korin yang ada di dalam diri kita, apakah itu bisa berbentuk seperti kita juga atau bisa berbentuk seperti wujud yang lain gitu dok? Bisa. Jadi begini, penjabaran tentang jin korin Anda pernah bahas di konten sebelumnya. Dia seperti kembaran kita gitu lah. Kalaupun dia mau wujud, kita bisa melihat dia seperti kita. Contohnya begini, ada sering kasus-kasus. Ini sering yang orang datang ke rumah aneh konsultasi. Dia misalkan punya nenek atau orang tua meninggal
meninggal nih. Iya. Nah, di rumah dia itu ada anak kecil, anak yang belum balik lah misalkan. Nangis aja semenjak kan neneknya atau kakeknya meninggal ini. Ini anak kecilnya, ini cucunya ini nangis terus. Nah, dibawa ceritanya ke rumah. Dia bilang pokoknya setiap meninggal ini nangis terus. Dia kayaknya seperti dia melihat neneknya sudah meninggal, manggil-manggil, ngajak-ngajak main segala macam. Nah, ini anak kecil ini tersebut. Nah, pertanyaannya, apa iya orang yang sudah meninggal itu dia masih ada? Itu kita nggak bahas secara dalil syariat, walaupun sebenarnya Anda bisa bahas itu, tapi nanti kepanjangan. Nah, kenapa dia bisa berwujud seperti neneknya atau kakeknya? Itulah korinnya yang mengganggu. Jadi dia berwujud seperti neneknya, kemudian mengganggu tuh anak kecil tersebut. Satu. Yang kedua, bisa juga dia di rumah dia tersebut ada jin penunggu dan akhirnya berwujud menjelma seperti kakek neneknya. Itu dua kemungkinan. Jadi bisa jadi karena jin korinnya itu berwujud seperti neneknya atau kakeknya, bisa juga ada jin yang ada di rumah situ atau penunggu di situ yang berwujud seperti kakek neneknya. Ada dua kemungkinan itu. Nah, kalau di konten sebelumnya kan kita membahas tentang indera keenam nih, Dok. Iya. Ya kan, apakah bisikan-bisikan yang kita dapat dari indera keenam, dari penglihatan kita, ada juga yang dari jin korin atau malaikat korin itu tersebut? Ada juga. Gitu. Jadi itu jatuhnya seperti berpirasat, berprasangka. Jadi begini. Ketika kita ada orang nih datang, dia kayaknya niatnya niat berbuat jahat kepada kita nih. Bisa jadi jin pendamping kita, malaikat pendamping kita, dia berpirasat ini orang nggak benar. Begitu. Bisa juga seperti berpirasat. Cuman cara dia membisikkan, cara dia memberitahukan, itu urusan Allah. Bukan. Kalau kita mau belajar itu lain lagi nanti. Atau ini ada satu perbuatan buruk. Udah nggak apa-apa, udah biasa itu mah, nyolong dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ada duit misalkan 10 juta, ambil deh 100.000, ya itu jin korinnya itu yang bisikin gitu. Mestinya kita bisa mencerna itu, karena di dalam diri kita selain ada jin korin, malaikat pendamping, ada juga namanya setan yang tadi yang Ane bilang di awal perkataan, ada jin yang masuk ke dalam aliran darah kita. Ada jin yang membisikkan ke dalam rongga dada kita. Makanya dikatakan alladzi waswisu fi sudurin nas. Dia membisik-bisik, memberikan rasa was-was di dalam dada. Nah, itu jin yang kategori yang pertama tadi nih, setan yang bisa masuk ke aliran darah kita. Terus supaya dia nggak betah di sini, ya zikir. Supaya dia nggak betah di sini, ya ngambil wudhu. Supaya dia nggak betah di badan kita, ya ngaji. Allah udah ngasih triknya kok semuanya. Kan kata Allah, engkau nggak bisa menjerumuskan anak cucu Adam ke dalam neraka selagi mereka beriman kepada Aku. Itu Allah udah ngasih jawabannya. Iya. Nih Dok, Ane pengen nanya juga nih Dok. Kadang kan penasaran nih, kita nih sebagai orang awam nih ya kan, pengen ngeliat lah. Terus Ane ada beberapa bacaan literasi gitu. Ada yang disebut dia tuh kayak ngaca nih di tengah malam, terus tiba-tiba menampakkan jin korin kita. Ya, memang itu ada ya, secara apa namanya, ilmu kebatinan memang ada yang berpendapat seperti itu. Ane juga pernah mempraktekkan sendiri. Sebetulnya sih nggak mesti tengah malam, pagi-pagi, siang, sore juga bisa kita ngelakuin gitu. Yang penting pada saat kita bercermin itu, posisi cermin itu mesti datar dengan posisi kita berdiri atau kita duduk. Jadi benar-benar nih cermin wajah kita nampak di situ. Jadi jangan cermin yang gede ya, dalam arti yang full seluruh body apa setengah badan. Khusus buat wajah kita. Nah, pada saat kita memandang, apa yang kita pandang? Tengah-tengah sini. Jadi kita ngaca yang kita pandang sini. Yang tadi makanya nih bilang mata batin salah satu kategori dari mata batin di konten sebelumnya, melewat sini. Ketika kita memandang di tengah-tengah sini, antara alis ini, itu nggak bisa terjadi kalau kita nggak belajar pandangan mata. Ada ilmunya lagi. Belajar konsentrasi dan pandangan mata, baru kita belajar memandang di dalam cermin.
ketika kita memandang di dalam cermin dengan konsentrasi, nih kita mandang. Ini kita mandang di sini nih. Nanti wajah kita akan berubah jadi jelek. Naudzubillah. Serem. Ada juga yang wajahnya tiba-tiba terbelah. Begitu kan? Iya. Kemudian dia nyatu lagi. Tapi intinya apa? Ketika kita berfokus pandang pada tengah alis kita ini, wajah kita akan berubah jadi sejelek-jeleknya wajah. Setampan apapun dia. Nah, itu ada yang mengatakan itu bentuk dari jin korin. Wallahu alam. Silakan buktiin sendirilah. Tapi jangan rame-rame sendiri. Kita kalau ada yang nepak belakangnya jangan kaget. Gitu. Nah, itu tadi teman-teman. Kalau teman-teman mau nyoba, mungkin secara nggak langsung tadi aneh nanya cara prakteknya untuk mengetahui. Iya. Gitu. Silakan aja dicoba di rumah. Gitu. Ada yang cermin. Terus nih dok, kita kan berarti jin korin itu sebagai cerminan diri kita gitu ya dok ya. Termasuk ke dalam cerminan diri kita atau dia termasuk ke dalam ikut perintah kita gitu dok. Jadi dua karakter kita. Dalam arti kalau kita nggak bisa membawa diri kita kepada arah kebaikan, otomatis kan ke arah keburukan. Jadi kita punya dua karakter. Pilihannya cuma dua tersebut, menjadi karakter baik, mengikuti bisikan dari malaikat korin, atau menjadi karakter buruk yang mengikuti bisikan dari jin korin tersebut. Jadi kita punya dua karakter. Jadi kita lah yang memutuskan. Disitulah ada namanya jalur syariat yang bisa memutusnya. Saya bilang tadi ukurannya, penggarisnya. Begitu. Nah, kalau kitanya buruk, itu jin lebih gampang ngenun kita. Ini orang penjahat gitu, jin lebih gampang ikutin ya gitu. Nah, bekerja keras lah malaikat yang ada di sebelah kanan kita nih, yang mengajak kepada kebaikan. Jadi kita punya dua karakter, pilih aja. Mau jalan kanan, mau jalan kiri. Gitu. Nah, jadi itu sobat segenap, tadi apa itu korin sudah dijelaskan. Terus kita di sini mempunyai dua jin pendamping, satu malaikat dan satu jin gitu. Mungkin malaikat ini nggak bisa disebut dengan jin ya dok? Nggak bisa. Dia korin kita sebutnya. Korin itu pendamping yang satu berwujud malaikat, pendamping korin yang berwujud jin gitu sekarang. Jadi kita punya dua korin, bukan punya dua jin ya gitu. Tepatnya gitu ya dok. Kita punya dua korin, yang satu malaikat, yang satu jin gitu teman-teman. Mungkin yang terakhir nih dok, bagaimana nih? Mungkin dokter di sini punya nasihat untuk kita nih. Kalau kita udah tahu korin kita, apa sih yang harus kita lakukan gitu dok? Iya, jadi gini. Sebetulnya di dalam literatur kebatinan, pembahasan tentang korin ini nggak terlalu mendalam. Anda pernah bahas di konten semua. Justru yang mendalam itu adalah pembahasan tentang khodam. Nah, itu banyak kontroversi, banyak pendapat, banyak persepsi, banyak opini segala macam. Tetapi kalau korin, ulama bersepakat ya korin itu memang ada dua, yaitu berbentuk jin yang mengarah pada keburukan, yang satu berbentuk malaikat mencondongkan kita pada kebaikan. Itu nggak ada perdebatan para ulama. Aneh yakin insya Allah 100% mereka setuju gitu kan tentang korin ini. Tapi kalau khodam ini lebih luas, nanti kita bahas di sessionnya. Intinya apa? Kita nggak perlu memperhatikan tentang, gue punya korin nih, buat ini, buat apa, segala. Nggak usah. Udah kita nggak perlu. Yang diperlukan itu adalah, kalau memang karakternya, kalau memang bisikan itu dianggap kepada keburukan, ya jangan kita ikutin. Iya. Gitu, ketika diajak seperti itu. Jadi kita punya karakter yang baik aja lah, gitu. Makanya itu tadi kita juga harus belajar syariat gitu. Nah, itulah jadi penggarisnya, tolak ukurnya. Gitu. Mungkin kontennya nggak panjang-panjang nih teman-teman, karena memang pembahasannya juga nggak bisa dibahas terlalu dalam juga gitu ya dok. Jadi yang terpenting secara garis besarnya, sobat segenap ini udah tahu apa itu korin gitu ya dok. Betul. Dan kita nih manusia mempunyai dua korin pendamping seperti itu. Mungkin mau ada yang ditambahkan lagi, Dokter Hasim? Jadi kesimpulannya begini, apapun bentuk jin pendamping kita, entah itu korin, entah itu malaikat pendamping, tujuan kita bukan memikirkan itu. Kenapa? Karena pada saat
Allah menciptakan kita, melahirkan ibu kita melahirkan kita, kemudian adanya kita di dunia ini bukan untuk memikirkan yang begitu-begitu tentang jin korin, tentang malaikat pendamping, tapi Allah sudah memberikan kita satu filter, Allah sudah memberikan kita satu tuntunan, Allah sudah memberikan kita satu ukuran, yaitu namanya agama. Makanya Rasulullah mengatakan gini, aku tinggalkan 2 perkara, kata Rasulullah, selama engkau berpegang teguh pada keduanya, engkau nggak akan tersesat. Apa itu ya? Al-Quran dan hadis. Kalau kita berpegang pada itu, insya Allah nggak sesat. Udah selesai. Nggak di situ dituju, wah ini aku tinggalkan 2 korin, yaitu jin pendamping, nggak kata gitu. Al-Quran dan hadis. Jadi apa? Tolak ukurnya agama, udah selesai. Itu aja sih. Nah jadi gitu teman-teman, karena tadi sudah dibahas semuanya dan mungkin ini akhir dari konten kami pada kali ini. Mungkin pesannya tadi sudah juga disampaikan gitu dok ya, tetap berpegang teguh kepada syariat, jadikan itu sebagai penggaris dan tolak ukur kita gitu. Betul, ya dok. Mungkin itu aja konten kami pada kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Terutama untuk sobat-sobat segenap, jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya untuk membangun konten kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.